Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di bimbingan virtual minggu ini pada tanggal 8 November 2020. Nah adik-adik, kita mau memulai bimbingan virtual ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Ya Tuhan, kami mau memulai bimbingan ini, kiranya Tuhan yang memberkati awal hingga akhirnya, dan Tuhan yang memberkati akal dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yang menciptakan dunia dan segala isinya adalah Allah Bapa kita. Nah, kita harus bersyukur karena ciptaan Tuhan sangatlah luar biasa. Mari kita nyanyikan Ode Bata Tunglongang di Rohaku. November 2020 ini ada 3. Yang pertama, adik-adik tetap harus mendoakan Natal sekolah minggu. Jadi harus tetap didoakan ya. Yang kedua adalah adik-adik yang sudah mengirimkan minimal 3 kali video di dalam bulan Oktober akan mendapatkan apresiasi dan akan dibagikan atau diantarkan oleh guru sekolah minggu pada tanggal 13 November 2020. Jadi ditunggu aja. Dan pengumuman yang ketiga adalah ayat hafalan di bulan November ditiadakan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, walaupun kita masih kecil, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai teman di hidup kita. Mari kita bernyanyi Met Met Awon. Sasa
mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah telinga dan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, kalaulah pada hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema kita jalan orang benar. Ya, adik-adik, kalaulah kita mau bisa melihat di ayat 10, dikatakan di sini. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Kata dengarlah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Abang ulang ya. Kata dengarlah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, yaitu sama, yang berarti mendengar atau mendengarkan. Kata terima memakai kata lakak, yang diartikan menerima atau melakukan. Jadi dengan kata lain, kedua kata ini merupakan suatu perintah. Dengan demikian, seorang anak diperintahkan bukan hanya untuk mendengarnya saja, tetapi juga melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ya, adik-adik, ketika kalau pada gambar ini, ada itu anak lajang, ada bacaannya itu dia berjalan, bacanya ada sukses. Udah, ketika dia pingin sukses, dengarlah apa yang dikatakan orang tuanya. Ketika orang tua kita menyuruh kita, misalnya, Ucok, belajar ya nak, harus belajar, jangan lebih banyak main gamenya. Misalnya kita disuruh orang tua kita, Dek, misalnya sebelum belajar kita berdoa ya, itu suatu perintah, suatu ajaran, harus kita mendengar dan mengerjakannya. Iya, itu ketika orang tua kita memerintahkan, kita sukses, berjalan secara sukses. Bagaimana di dalam kita mengerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita sukses secara rohani kita, yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Ya, banyak ketika kita berjalan menjalani hidup ini, banyak tantangannya. Contohnya, udah ketika misalnya kalau ada sekarang mengatakan nggak apa-apalah berbohong demi kebaikan, nggak boleh. Sama seperti gambar yang itu, banyak orang yang ke kanan, udah ada satu orang yang ke kiri. Sama, yang ke kanan banyak mengatakan nggak apa-apa berbohong demi kebaikan. Itu udah hal yang biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan berbohong tetap berbohong, berbohong tetap dosa, walaupun itu demi kebaikan. Contohnya bagaimana bang? Contohnya, misalnya ada orang datang, nanti bilang ya, mamanya bilang, nah kalau ada orang datang,
bilang ya, mama nggak ada di rumah. Padahal mama kita ada di rumah. Datang tiba-tiba ada orang. Dek, ada mama, nggak ada di rumah. Berarti udah bohong dia. Bang, kalau misalnya aku nggak ini berarti dia aku melanggar lah. Enggak juga. Jadi adik-adik, itulah salah satu contoh yang dia berbohong demi kebaikan. Boleh? Enggak boleh. Tidak boleh berbohong demi kebaikan. Bagaimana bang caranya? Bilang sama orang tua kita, Ma, kalau ini berbohong tidak boleh. Gitu. Katakan, berbohong tidak boleh. Jadi tidak ada istilah berbohong demi kebaikan, tidak ada. Itu seperti pada gambar ini, perhatikan banyak orang yang berjalan ke kanan mengatakan berbohong demi kebaikan boleh. Ada yang berjalan ke sebelah kiri, dia sendirian mengatakan berbohong tetap berbohong, dosa. Itu yang sebenarnya. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mau berjalan di dalam Tuhan, mau menyatakan yang benar, berjalan di jalan yang benar. Oke. Walaupun banyak orang berjalan yang ramai-ramai, padahal banyak pada gambar itu jalannya mereka ramai-ramai, padahal jalan mereka salah. Adik-adik, kita mau berjalan di dalam Tuhan, berjalan dengan benar. Melalui apa, Bang? Ini, melalui firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan, agar supaya kita berjalan di dalam Tuhan, agar kita berjalan dengan benar. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah kami agar akhirnya bisa berjalan di dalam Tuhan, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat cinta dan senang sekali kepada anak-anak, karena anak-anak masih memiliki hati yang putih dan bersih. Mari kita nyanyikan Holland Dagdana. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalaulah pada hari ini ya Allah, kami bisa menikmati bimbingan virtual ya Allah. Tolonglah kami agar akhirnya kami bisa berjalan di dalam Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, buat kesehatan anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Berkati kesehatan guru sekolah minggu dan para lado juga ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan buat kesehatan orang tua kami. Tuhan juga yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.